真的吗？你下去看看不就知道了。哼。这里才是我们最开始的地方。Halo guys, berjumpa lagi dengan Mimin di sini. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita Donghua yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita Donghua Quanzi Ga Show season 2-nya ya. Nah, sebelumnya Mimin jelaskan, varian Donghua Quanzi Ga Show ada beberapa sequel. Salah satunya adalah edisi Quanzi Ga Show season kedua yang terdiri dari 12 episode. Kita simak dulu sinopsis ceritanya. Karakter tidak terspesialisasi Lord Grim terkenal di server ke-10 dari game online populer Glory. Reputasinya saja sudah cukup untuk menarik banyak pemain penasaran ke Guild Happy yang baru dibentuknya. Guild pesaing lainnya sudah cukup khawatir dengan beberapa anggota mereka sendiri yang meninggalkan Guild demi Happy. Namun mereka juga prihatin dengan rumor bahwa orang di belakang Lord Grim adalah benar-benar pensiunan gamer profesional dan buku teks Glory YQ yang memiliki sedikit peluang untuk mereka lawan. Yuk simak ceritanya sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. 在这代表荣耀最高水准的舞台，各职业队伍斗志昂扬，战况热血澎湃。荣耀职业联赛第8赛季常规赛正进行得如火如荼。 风靡全球的电子竞技游戏《荣耀》注册用户突破1.3亿万。如今 Scene awal diperlihatkan stadion game e-sport Glory. Tampak turnamen Glory Professional Alliance Season 8 sedang berlangsung. Di panggung tersebut, para pemain level tertinggi sudah memasuki arena. Namun, sangat disayangkan pemain legend dan berbakat, atau lebih tepatnya Glory Textbook, seperti Yeshu, memilih untuk pensiun. Hal tersebut merupakan kehilangan terbesar bagi e-sport Glory, dikarenakan ia tiba-tiba mengumumkan ingin pensiun. Dampaknya berada pada berbagai spekulasi. Akan tetapi Yeshu memiliki alasan khusus, yaitu karena umurnya dan performa yang semakin menurun. Makanya, ia memutuskan berhenti atas kemauannya sendiri. Lantas, kehidupan Yeshu setelah itu masih menjadi perhatian para pemuja Glory. Di sisi lain, Yeshu sedang mengamati anggotanya, yaitu klub e-sport Shinshin yang dulu dikenal sebagai Guild Happy. Di kesempatan itu, Yeshu mengajari para anggota serta memberikan arahan. Kemudian, Tao Xuan mengunjungi Yeshu. Ia berkata, klub e-sport Shinshin sungguh ketinggalan zaman. Karena Yeshu tidak ingin kembali ke Glory, Tao Xuan menantang Yeshu untuk mengeluarkan performa baik pada klubnya di turnamen. Alhasil, Tao Xuan bergegas pergi meninggalkan Yeshu. Esoknya para anggota Yeshu sedang mengumpulkan orang untuk bergabung dalam Guild Shinshin. Dikarenakan mereka sangat lihai menginformasikan soal Guild, para peserta berkumpul untuk mendengarkan demo Guild Shinshin. Sedangkan Yeshu sedang menatap para anggota sambil tersenyum. Tak lama Baozi dan Rou muncul menyapa Yeshu. Sementara pada Guild Bluebrook yang diketuai Changing Spring sedang risau. Para ketua guild lain merasa mereka tidak bisa memberikan kesempatan Guild Shinshin menjadi populer. Namun, sang ketua berkata mustahil untuk menyerang Guild Shinshin di depan umum. Bahkan mereka sampai mengirim penyusup dalam tim Guild Shinshin. Sontak saja Arisama terkejut mendengar fakta tersebut. Dan ia merupakan ketua dari Guild Herb Garden. Ternyata kedua temannya telah memasukkan 20-15 orang mata-mata. Setelahnya, tampak para petarung sudah berada di Dugeon. Lantas, Sumu Cheng berkata ternyata semua orang yang diutus adalah teman Yeshu. Dan Yeshu hanya mengiyakan pertanyaan Sumu Cheng karena ia sudah bilang akan membawa banyak teman. Faktanya, Yeshu disebut dengan julukan Lord Grim. Tampak Yeshu dan kawan-kawan menghajar bos demon. Mereka mengeluarkan kemampuan hebatnya. Lantas, Yeshu dan kawan-kawan menyatukan seluruh kekuatan agar demon segera KO. 时间都简单的要死，这要怎么失误啊？退回原来坐标，2队攻击，远程不要移动站位啊！喂，傻大个！
Sontak saja para penyusup terkejut melihat kehebatan Yeshu dan kawan-kawan, sebab mereka dengan mudah mengalahkan bos demon. Namun saat bertarung, Yeshu sudah tahu kalau beberapa dari anggota yang masuk adalah mata-mata, sehingga ia mengeluarkan si penyusup. Akan tetapi sebagian lagi tetap berada di belakang. Mereka sudah tahu kalau Yeshu menyadari mereka adalah mata-mata. Alhasil, Yeshu meminta para penyusup keluar dari game. Hanya tersisa satu, yaitu Blue Sky. Namun Yeshu malah membocorkan kepada semua orang kalau Blue Sky adalah penyusup. Meskipun ia tidak menginformasikan secara langsung, para pemain lain dapat mengerti. Setelahnya, para petarung minum-minum di kedai. Dikarenakan para player lain penasaran, Blue Sky terpaksa memberitahu identitas ketua Guild Shinshin. Sontak saja semua orang terkejut, ternyata Ye Kui, sang legenda merupakan pemimpin guild. Saat itu Blue Sky sangat kesal, mengetahui anggotanya malah pindah ke Guild Shinshin. Makanya ia menjadi marah kepada Guild Shinshin. Kemudian mereka memutuskan untuk menyerang Guild Shinshin. Akan tetapi ketika sampai TKP mereka tidak menemukan apapun. Sontak saja mereka terkejut karena pasukan Guild Shinshin bersembunyi di balik air. Ternyata Guild Shinshin menggunakan skill pemain pro. Para pemain biasa mustahil melakukan teknik pertarungan dalam air. Alhasil para musuh menyerang ke dalam air. Namun ternyata pasukan yang dipimpin Yeshu sangat tangguh. Sehingga para musuh dengan mudah dikalahkan. 居然连水下弹道的变化都能算得这么清楚！那我送你们一程吧。Mereka sampai ingin kabur dari jangkauan Guild Shinshin. Lantas, Su Mucheng memberikan serangan akhir hingga para guild lain kecampak dan kesakitan. Setelahnya mereka semua dikalahkan oleh Guild Shinshin. Hal tersebut semakin membuat guild lain mengamuk. Selesai bertarung, para player menginformasikan kepada ketua Tao Xuan soal pertandingan tadi. Alhasil Tao Xuan bergumam, sepertinya Guild Shinshin akan memasuki arena bertarung yang lebih besar. Scene beralih ke warnet. Markas Guild Shinshin adalah warnet. Lantas Yeshu mengatakan kepada Bugao dan Rao kalau tim harus lebih keras lagi karena mereka baru saja memulai. Lantas Bugao bergumam, jika saja Excellent Era tidak memaksa Yeshu keluar, pasti Yeshu sekarang sedang melawan para player pro dan terhebat. Lalu Yeshu berkata, meskipun para guild lain kepanasan, namun Yeshu tidak peduli. Ia semakin bersemangat. Selanjutnya, scene berada di Danau Taoshan. Tampak Yuya dan kawan-kawan dari guild lain menyerbu danau untuk menyerang Guild Shinshin. Akan tetapi Yeshu dengan sigap menghajar mereka hingga kabur ketakutan. Alhasil mereka kembali ke daratan. Kemudian Blue Sky berkata ia sudah sering berurusan dengan Yeshu. Makanya ia tahu kalau Yeshu berbahaya. Lantas Yeshu juga sangat paham soal medan pertempuran. Lalu Blue Sky berkata sebaiknya mereka harus membiarkan Yeshu mengambil alih danau. Lagian mereka juga nggak akan mampu menghabisi Guild Shinshin. Walaupun menggunakan berbagai cara untuk menang, Yeshu sangat luar biasa. Ia selalu berhasil menang dalam kompetisi apapun. Hal tersebut membuat Blue Sky yakin melawan Yeshu sama saja seperti bunuh diri. Lalu Blue Sky berkata permainan saat di kompetisi melawan Duming adalah cara ia untuk comeback. Meskipun Yeshu menggunakan akun milik Tang Rou, tetapi semua orang sudah tahu jurus naga legend hanya dimiliki oleh Yeshu. Dan ia melakukan hal itu agar bisa kembali ke Pro Alliance. Namun, hubungan Yeshu dengan Excellent Dynasty sangat buruk. Kemungkinan Excellent Dynasty memiliki suatu masalah dengan Yeshu. Makanya, para guild lawan membiarkan hal ini diketahui oleh Excellent Dynasty. Lantas dari guild lain menghampiri Yeshu. Di kesempatan itu, Yeshu berkata, para guild lawan ingin memberikan material atau mengambil danau. Tentunya, kalau ingin mengambil danau dari Yeshu, mereka harus mengalahkan Yeshu. Alhasil Yeshu mulai mengambil beberapa material langka milik guild lain. Sedangkan Yuya bergegas pergi meninggalkan Blue Sky. Mereka sangat haus akan kemenangan. Serta perebutan kekuasaan di Danau Taoshan dari Yeshu. Faktanya, saat tidak ada Yeshu, semua guild baik-baik saja. Namun,
Saat Yeshu membuat guild, keadaan guild lain terancam. Kemudian mereka memulai pertarungan dengan Yeshu. Akan tetapi Yeshu terus saja melawan. Bahkan, ia belum pernah off game sekalipun. Hal tersebut dilakukan agar para anggota guild Shinshin termotivasi. Langsung saja Yeshu melancarkan serangan kepada para guild lain yang berusaha menghancurkannya. Tentunya, Yeshu dengan mudah menghabisi para musuh, sehingga para guild lain kewalahan. 水里也能扑空5连啊！兰博，你真无耻！彪你倒是打比赛呢，咱这玩的就是人多欺负人少。不行！ Mereka tidak mampu menghadapi Yeshu karena Yeshu memiliki serangan jurus yang sangat hebat. Sementara Blue Sky menghampiri Yeshu. Lantas Blue Sky membagi beberapa informasi kepada Yeshu. Kemudian Yeshu berkata, berarti hubungan dirinya dan Blue Sky adalah sebagai teman. Sebab Blue Sky suka berbagi info dengan Yeshu. Tampak mereka sedang berdiskusi tentang rencana yang akan dilakukan. Alhasil Yeshu kabur saat ada tim lain agar mereka tidak curiga. Lalu para anggota tim Guild Shinshin sedang melawan para guild lain. Mereka sangat antusias menyerang para musuh sehingga para musuh banyak yang KO. Jika sempat mereka malah memilih kabur. Esoknya Bugo menghampiri Yeshu dan ia bertanya soal pertarungan tadi malam. Alhasil Yeshu menjawab, ia telah menghabisi seluruh lawan. Hal tersebut cukup untuk membuat mereka takut terhadap Guild Shinshin. Langsung saja Yeshu bergegas pergi untuk istirahat. Namun ia tidak menonaktifkan akun karena ingin timnya termotivasi untuk terus bekerja. Sontak saja seluruh anggota terkejut melihat Yeshu online terus. Sebab sudah lebih dari 30 jam Yeshu online. Sampai ada yang sumpah serapah ingin wifi di kantor mati. Supaya Yeshu berhenti login dan beristirahat sejenak. Kemudian Yeshu kembali bernegosiasi dengan Blue Sky lagi. Kemudian Blue Sky kembali berkumpul dengan guild lain. Tampak mereka berkumpul untuk menyerahkan material kepada Yeshu. Karena mereka telah dikalahkan secara berturut-turut oleh Yeshu. Hal tersebut membuat mereka menyadari sia-sia saja melawan Yeshu. Lantas Yeshu membongkar di depan umum soal kekalahan mereka satu persatu. Sehingga mereka kesal melihat kesombongan Yeshu. 怎么样？有没有兴趣来我们星星发展？君莫笑你妹啊！死了5次，辛苦了。哎，你死了3次，不容易啊。你4次。 Setelah mendapat material, Yeshu sangat senang. Sebab Yeshu telah memilih material langka milik guild lawan tadi. Akhirnya liburan musim semi telah tiba, sehingga Guild Shinshin diliburkan untuk merayakan tahun baru di rumah masing-masing. Akan tetapi Yeshu tidak libur, ia memilih menginap di kantor. Lalu Bugo sangat senang punya teman di malam tahun baru nanti. Tak lama, Yekui muncul dan ia merupakan saudara kembar dari Yeshu. Faktanya, Yeshu memakai identitas Yekui untuk mendaftar game. Alhasil nama Yekui terkenal di mana-mana. Kemudian Bugo terkejut melihat lelaki yang sangat mirip dengan Yeshu. Di kesempatan itu Yekui mengajak Yeshu untuk pulang. Namun Yeshu menolak, mereka bertengkar seperti bocah. Hal tersebut membuat Bugo terheran, namun ia senang mereka tetap akur. 幼稚，你难道看不出我的良苦用心吗？为你当了这么多年的反面教材。 混账哥哥，当年偷了我的行李，冒用我的身份，在外面混了这么多年。 Lalu Yekui memilih untuk menginap malam ini sambil merayakan malam tahun baru. Langsung saja Bugo menyiapkan makanan lezat untuk merayakan tahun baru bersama. Di kesempatan itu mereka bersulang meminum anggur, akan tetapi Yeshu tidak mau minum. Ia sudah terbiasa minum teh saja, padahal baru 1 gelas saja Yekui sudah tumbang. Lantas Yeshu membawa Yekui ke kamarnya dan membaringkan saudara kembarnya. Setelahnya, ia kembali ke meja dan bersulang dengan Bugo. Karena hari ini tahun baru, Yekui terpaksa meminum anggur. Langsung saja mereka bersulang. Ternyata Yeshu dan Yekui sama saja. Baru 1 gelas sudah ambruk. 不应该啊！
一定是因为今天太累了。不是吧？一杯倒。 Paginya, Yekui sudah membeli sarapan karena ia bangun lebih dulu. Tak lama Bugo datang menghampirinya, lalu mereka mengobrol dengan santai bersama. Terdengar suara bel berbunyi dan Bugo auto membukanya. Ternyata tamu spesialnya adalah Sumu Cheng. Lantas Bugo sangat antusias menyambut Sumu Cheng. Kemudian Sumu Cheng mengejutkan Yekui. Sontak saja Yekui terkejut. Mengapa seorang gadis mengganggunya? Lalu Sumu Cheng menyadari kalau pria itu adalah Yekui. Tak lama Yeshu datang menghampiri mereka. Di kesempatan itu Yekui berkata ia akan pamit pulang sebab nanti malam akan menghadiri acara makan malam. Lantas Yeshu berkata ia menitip rumah kepada Yekui dan membiarkan Yekui menikmati fasilitas rumah. Setelah Yekui pergi, Yeshu dan kawan-kawan mengobrol bersama. Lantas Sumu Cheng memperlihatkan gedung di seberang lewat jendela. Dan ia mengatakan tinggal di daerah sana. Makanya kalau di pagi hari, ia mungkin bisa menyapa Bugo dan Yeshu. 近啊，也许早上起来我们都可以打打招呼呢。当然可以，下次咱们试试吧。 Selanjutnya, Shin berada di stadion turnamen Liga Glory. Tampak pertandingan antara Tyrannical Ambition melawan Excellent Era. Meskipun sudah berubah, Excellent Era kinerja sangat buruk. Lantas, Tyrannical Ambition berhasil memenangkan kompetisi. Sontak saja semua orang terkejut melihat permainan Excellent Era yang tidak stabil. Sedangkan Bugo dan Yeshu berada di kantor menyaksikan pertandingan Sumu Cheng. Lantas Bugo bertanya, mengapa Sumu Cheng bisa kalah? Lalu Yeshu menjawab karena taktik Sumu Cheng mempunyai proses dari penyerangan utama. Sehingga upaya tersebut dapat menyebabkan kerusakan besar. Hal tersebut membuat para pendukung Excellent Era mengamuk. Bisa-bisanya idola mereka kalah dari Tyrannical Ambition. Sontak saja Bugo terkejut saat mengetahui Yeshu sudah level 50. Lalu Yeshu bergumam, ia sebentar lagi akan masuk ke Heavenly Domain. Faktanya, Heavenly Domain adalah publik mau yang terbuka di tahun ke-5 Glory. Terdapat Dugeon yang tingkat kesulitannya lebih tinggi serta arena terbaik. Langsung saja Yeshu memulai pertandingan. Ia terus-menerus bermain agar naik level. Tak lama Yeshu sudah masuk ke level 20. Ia masih berusaha naik level ke level selanjutnya. Makanya sejak tadi Yeshu bekerja dengan giat agar tujuannya tercapai. Tak lama Joko mengajak Yeshu bermain. Ia berada di level lebih tinggi dari Yeshu. Sontak saja Yeshu terkejut mendengar ucapan Joko. Dan ia baru ingat kalau bisa melompati ke stage berikutnya apabila telah melawan para player pro yang berada di level tinggi. Alhasil Yeshu bergegas, ia mulai bermain dengan para penantang hebat. Setiap hari Yeshu ditantang oleh player pro, sehingga Yeshu memilih bertarung bersama mereka agar ia naik level. Dikarenakan hal tersebut sangat cepat meningkat dalam sistem game, Yeshu berhasil naik ke level 50. Di sisi lain, para petinggi guild lain heboh dengan cara licik Yeshu. Namun mereka belum bisa berbuat apa-apa. Lantas ketua berkata, sebaiknya mereka meningkatkan tim terlebih dahulu, baru mulai menyerang ke Yeshu. Karena bukan hanya terus menantang tim, harus punya kekuatan yang sepadan dengan Yeshu. Maka dari itu tim harus mempersiapkan diri. Sehingga media sosial menjadi gempar mengetahui player pro seperti Yeshu. Meskipun masih berada di level bawah, ia berhasil mengalahkan player level tertinggi. Kemudian, Yeshu masuk ke arena lagi. Sontak saja Yeshu terkejut, ia dikejutkan oleh Bugo. Ternyata Bugo juga masuk dan bermain. Lantas, keduanya mewaspadai sekitar, takutnya ada musuh menyergap. Tak lama Lowland dan kawan-kawan datang. Ia adalah ketua dari guild Kaya Raya. Langsung saja Lowland dan kawan-kawan mengejar Yeshu. Namun Yeshu melarikan diri bersama Bugo. Alhasil mereka mencoba melawan Yeshu mengeluarkan serangan ultimate, sedangkan Bugo diberikan skill besar untuk melawan. Sehingga para musuh terheran, siapa sebenarnya Bugo?
Lalu Lowland dan kawan-kawan menyapa Yeshu karena mereka belum mengenal Yeshu. Akan tetapi mereka auto terkejut saat tahu Yeshu adalah player bernama Yekui yang sangat legend. Di kesempatan itu Lowland ingin mengajak Yeshu bergabung dalam tim. Namun Yeshu menolak. Lalu Bugo menyahut Yeshu adalah milik guildnya. Dan Bugo merupakan bos atau donatur dari guild Shinshin. Alhasil mereka pamit pergi keluar dari arena. Lantas di kantor, Lowland dan kawan-kawan curiga siapa sebenarnya bos Yeshu. Mereka mencurigai Sumu Cheng adalah si bos. Karena serangan yang dikeluarkan Bugo tadi sangat mirip dengan jurus Sumu Cheng. Namun saat Lowland dan kawan-kawan melihat Sumu Cheng berada di daerah sana, mereka yakin bahwa bos Yeshu bukanlah Sumu Cheng. Sementara Yeshu berkata pada Bugo, pasti mereka sangat kebingungan dengan penyerangan tadi. Lantas Bugo bergumam, ia merasa telah menghalangi Yeshu. Sebab Bugo seenaknya menahan Yeshu masuk ke tim yang lebih menjanjikan. Namun Yeshu berkata, ia sungguh tidak apa-apa berada di klub Shinshin. Bahkan Yeshu senang sekali, Bugo saja yang terlalu berlebihan. Kemudian mereka lanjut mengobrol bersama sambil main game. 家世的人还真被吓跑了，真有你的呀！那怎么办啊？我自有办法。 Selanjutnya, Shin berada di arena game. Lantas Yeshu memanggil Lohan untuk mengajaknya negosiasi. Di kesempatan itu Yeshu berkata ia ingin bergabung. Alih-alih bergabung, Yeshu ingin membuat dunia Glory menjadi riuh. Sebab pasti sebentar lagi akan gempar mengenai gosip Yeshu masuk ke klub Heavenly Justice. Alhasil Lohan menjawab ia memikirkan terlebih dahulu. Lantas Yeshu menjelaskan pada Bugo bahwa Heavenly Justice menginginkan gimmick. Makanya Yeshu memberi salah satu cara agar Heavenly semakin menggemparkan. Serta ia berkata masuk ke guild belum tentu bergabung dalam tim. Sontak saja Bugo terkejut. Ternyata selama ini Yeshu melakukan tugas berat hanya untuk disengaja. Lantas Yeshu berkata kalau bukan sekarang mencari sekutu, mereka tidak punya waktu lagi. Kemudian seseorang penggemar datang dan ia ingin diajari ngegame oleh Yeshu. Alhasil Bugo menyadari ia harus melakukan hal apa. Esoknya saat Yeshu keluar ruangan, ia melihat tempat duduknya diisi oleh pelanggan warnet. Alhasil Yeshu terkejut. Kemudian Bugo mengajak Yeshu ke ruangan baru Yeshu. Sebab semalam ada penggemar yang datang membuat Yeshu terganggu. Makanya Bugo menyiapkan kantor yang lebih nyaman. Setelahnya Yeshu dan Bugo berkunjung ke istana megah Lohan. Di kesempatan itu Lohan berkata ia bersedia menerima Yeshu bergabung. Lantas Lohan mengajak Yeshu menemui anggotanya agar Yeshu bisa memberi pengajaran serta menguji kemampuan tim Lohan. Akan tetapi saat Yeshu memulainya, mereka semua auto terkapar. Sebab serangan demi serangan dari Yeshu sangat mudah mengalahkan tim Lohan. Lalu Yeshu berkata, ia sudah tahu bahwa Lohan kebetulan saja naik ke level tinggi. Makanya kekuatan Lohan dan kawan-kawan rendah. Namun tentunya mereka salah memilih Yeshu sebagai lawan. Di sisi lain, Pak Ketua Excellent Dynasty mengamuk mengapa Yeshu mulai trending lagi. Sekarang Yeshu malah dirumorkan bergabung dalam Heavenly Justice. Hal tersebut membuat ketua stres. Ia segera mengumpulkan para petinggi di ruang rapat. Sedangkan Yeshu sedang menjelaskan pada Bugo, ia sudah mencegah gosip soal meminta bergabung ke Heavenly Justice. Karena sejak awal Yeshu tidak pernah meminta masuk ke dalam tim. Ia hanya ingin berpartisipasi untuk bekerja sama. Kemudian, Yeshu menyuruh Lohan sedikit demi sedikit menyebarkan beritanya tersebut agar semakin viral. Tak lama Xiaotian lagi-lagi sibuk mengajak Yeshu berduel. Alhasil Xiaotian masuk ke arena bertanding. Namun ternyata ia malah dipertemukan dengan Lohan. Di kesempatan itu Xiaotian auto menyerang. Alhasil pertarungan dimulai. Akan tetapi sejak tadi Lohan terus-menerus dikalahkan oleh Xiaotian. Sehingga Xiaotian bosan melawan musuh selemah Lohan. 墙拔刀斩，逆风刺，连头刺，剑刃风暴，拔刀斩，幻影无极剑，上墙拔刀斩，可恶，连头刺，剑刃出的招数和打出的根本不一样啊！
Lantas Lohan berusaha mengimbangi kekuatan Xiao Tian. Tentu saja, hal itu mustahil. Kemampuan Xiao Tian jauh di atas Lohan. Meski memiliki tingkat yang sama yaitu level 70, Lohan terlihat sangat lemah. Mendadak kekuatan Lohan bertambah karena ia dalam mode lincah. Tetapi tentunya mode tersebut hanya berjalan dalam beberapa menit. Di kesempatan itu Lohan melancarkan serangan ke arah Xiao Tian sehingga Xiao Tian terguncang. Namun tiba-tiba mode tersebut berhenti. Langsung saja Xiao Tian menyerang Lohan hingga terjatuh. Akhirnya Yeshu keluar juga. Ia mengambil alih pertarungan. Di kesempatan itu Yeshu dan Xiao Tian adu kekuatan. Tanpa kekuatan Yeshu mengejutkan Xiao Tian. Lalu Xiao Tian membalas serangan Yeshu. Ia tidak mau kalah. Sedangkan kapten tim Xiao Tian sedang mengobrol bersama anggota lain. Selanjutnya, Xiao Tian sangat percaya diri bisa mengalahkan Yeshu. Lantas kapten tim dan kawan-kawan membahas soal Xiao Tian. Lalu kapten Yu Dui berkata, kalau Xiao Tian kalah, ia harus menghukumnya. Sedangkan para anggota dari guild lain juga berada di sana. Sontak saja Yeshu terkejut Xiao Tian menyerang dengan sangat brutal. Alhasil, ia mengeluarkan jurus andalan dan melancarkan serangan. Namun Xiao Tian masih bisa membalas, ia masih sombong karena bisa melawan. Langsung saja Xiao Tian mengeluarkan kemampuan hebatnya. Di kesempatan itu, Xiao Tian menyerang ke arah Yeshu. Alhasil, Yeshu membalas Xiao Tian. Ia mengeluarkan pedang payungnya. Kemudian saat tersudutkan, Yeshu menyerang menggunakan tembakan raksasa. Sehingga Xiao Tian kebingungan menghindari serangan. Akan tetapi, Yeshu terlalu unggul, ia berhasil mengalahkan Xiao Tian. Selesai bertanding, Xiao Tian mengamuk di ruangan. Ia kesal melihat kelicikan Yeshu. Setelahnya, berita sudah sampai ke manajer Excellent Era. Sehingga ia sangat mengamuk, bahkan Xiao Tian bisa kalah. Makanya manajer Excellent Era sangat kesal. Sehingga saat wartawan datang, ia bergegas menemui mereka. Langsung saja manajer Excellent Era menyebarkan bahwa yang mengalahkan Xiao Tian adalah Yeshu. Setelah mewawancarai ketua, mereka pergi mencari para player yang melihat langsung pertarungan. Lantas, para player lain juga merasa Yeshu yang mengalahkan Xiao Tian. Setelah mengumpulkan banyak informasi, berita langsung disebarkan ke media kalau Yeshu telah mengalahkan Xiao Tian serta ia bersekutu dengan Heavenly Justice. Di sisi lain, Bugo dan kawan-kawan sedang menyaksikan berita di TV. Sontak saja Bugo terkejut mengapa pihak Lohan langsung mengatakan hal sebenarnya. Sehingga Bugo terheran mengapa Yeshu biasa saja melihat TV. 我才不会这么无耻呢！你不会，你的对手呢？到时造出各种流言，混淆黑白。我预祝嘉世和叶秋都能取得好成绩。什么玩意儿？家世太无耻了！ Lantas Yeshu menjawab, ia sengaja bersekongkol dengan Lohan untuk menyebarkan fakta identitas aslinya, agar para player lain tidak berani melawan Yeshu lagi. Sebab, dengan cara begitu, Yeshu akan tenang dan tidak akan diganggu lagi. Sontak saja Bugo terkejut mendengar pernyataan dari Yeshu. Ternyata selama ini Yeshu sengaja mengumbar identitas sebagai Ye Kui, sang legenda, supaya bisa bertarung dengan tenang tanpa gangguan lagi. Selesai makan, Yeshu kembali bekerja. Ia masuk ke game bersama Bugo. Langsung saja mereka masuk ke arena bertanding. Tampak, Xu Guang dan kawan-kawan dari Excellent Era datang mengajak bertarung. Ternyata, Golden Princess dari Herb Garden juga datang. Alhasil mereka memulai pertarungan. Lantas Yeshu bergerak menyerang para musuh. Saat berhasil mengalahkan lawan, ia ingin mengambil material yang tersisa seperti teknik mencuri harta saat lawan sudah tewas. Namun ternyata seseorang mencurinya. Dikarenakan lawan semakin banyak, Yeshu dan Bugo kabur. Lalu Yeshu dan Bugo mengejar si pencuri material. Ternyata mereka menemukan pria itu dan menyerang. Lantas petarung misterius tersebut menghajar Bugo. Lalu Yeshu mengambil alih pertarungan. Di kesempatan itu, Yeshu menghajar lawan secara brutal hingga ia tidak bisa kabur.
他们是被我是影分身，什么时候？ Kemudian, Golden Princess dan kawan-kawan muncul. Lalu si petarung misterius kabur. Di kesempatan itu, Yeshu ikut kabur, namun Bugo malah berhenti. Dan ia mengingat kejadian masa lalu saat Golden Princess menjahatinya dulu. Hal tersebut membuat Bugo kesal, ia menyerang Golden Princess. Akan tetapi, karena kalah jumlah, Bugo kalah. Kemudian, Bugo kesal saat memeriksa hartanya dicuri. Saat di arena, Bugo telah kalah. Alhasil material dirinya diambil. Lantas Yeshu berkata, ia akan bertarung untuk menebusnya. Selanjutnya, Shin berada di arena pertempuran. Lantas Yeshu kembali ke arena. Ia akan bersembunyi di balik bangunan terlebih dahulu. Di sana diperlihatkan Deception dan kawan-kawan sedang melawan Golden Princess. Lantas Deception tidak pandang bulu, ia menghajar Golden Princess hingga terpental. Lalu saat itu juga Deception menyerang rekan Golden Princess. Alhasil Golden Princess meminta pertolongan kepada seluruh teman-temannya, sehingga mereka bersiap melawan Deception. Namun sepertinya kekuatan Deception sulit tertandingi membuat kawanan Golden Princess tersudutkan. Tak lama Yeshu keluar dari persembunyiannya. Ia ikut nimbrung dan menyerang Golden Princess. Sehingga Golden Princess menangis menahan kesakitan dan rasa malu. Lantas Golden Princess mengechat pada akun game. Ia berterima kasih kepada rekan yang telah membantunya. Tetapi Golden Princess mengamuk karena Yeshu sangat jahat, ikutan menghajarnya. Karena sekutu Golden Princess muncul, Deception dan Yeshu berlari kabur. Sembari berlari, mereka memikirkan strategi melawan Golden Princess dan kawan-kawan. Kemudian mereka sudah terkepung meskipun itu bagian dari rencana. Di kesempatan itu, Yeshu menyerang ke arah Golden Princess. Sontak saja Golden Princess terkejut mengapa Yeshu terus menyerang dirinya. Sedangkan pihak sekutu dari Golden Princess terkaget-kaget karena Yeshu dan kawan-kawan berhasil menghabisi 20 orang pro player. Lantas Xuanxiang dan kawan-kawan ingin bergabung melawan Yeshu sebab mereka ingin mengetes kemampuan Yeshu. Langsung saja mereka bergegas menuju arena pertarungan. Tak lama mereka sampai dan bersiap menyerang. Di kesempatan itu, pasukan Lohan juga ikut nimbrung. Lantas mereka menyatukan kekuatan menghajar para pasukan Xuanxiang. Sontak saja, Lohan dan kawan-kawan terkejut saat Xuanxiang menyerang. Ternyata Xuanxiang memiliki kekuatan yang cukup hebat. Kemudian, Deception auto menyerang hingga pertarungan mereka semakin sengit. Di kesempatan itu, Yeshu mengeluarkan kemampuannya di hadapan Xuanxiang. Alhasil, Yeming gugur dari pertempuran, sedangkan Xuanxiang berpisah dengan timnya. Tak lama Xuanxiang kembali. Ia sangat kesal anggotanya banyak yang tewas. Alhasil Xuanxiang tidak terima. Ia menghajar Yeshu. Namun Yeshu tertawa melihat kekuatan Xuanxiang yang sangat kecil. Langsung saja Yeshu menyerang dengan brutal sehingga Xuanxiang KO. Sontak saja semua orang terkejut. Lalu Yeshu keluar dari game, ia ingin mencari udara segar. Kemudian Yeshu mengingat masa lalu saat ia diberhentikan jadi kapten. Sebab Xuanxiang datang menjadi anggota baru, lalu ketua meminta Yeshu turun jabatan. Alhasil Yeshu memilih keluar dari klub Excellent Era. Namun sekarang Excellent Era sudah berakhir bagi Yeshu. Sedangkan Bugo terheran melihat Yeshu sedang murung. Selanjutnya, Yeshu membuat akun baru dan merubah penampilannya di game. Lantas Yeshu membantu Guild Tyrannical Ambition membasmi monster di Dugeon. Setelahnya, anggota Tyrannical Ambition menyambut Yeshu sebagai anggota baru.
Kemudian mereka mengejek ID Yeshu, terlihat sangat sombong. Setelahnya, perwakilan Tyrannical Ambition menginformasikan ketua. Alhasil ketua penasaran ingin berjumpa dengan Yeshu karena talenta bertarung Yeshu yang sangat luar biasa. Lalu Bugo berkata ternyata Yeshu sangat terkenal sampai bos Guild ingin menemuinya. Kemudian bos Tyrannical mengajak Yeshu pergi merebut bos Guild lawan. Sontak saja Bugo terkejut, berarti mereka akan merebut bos paling langka di level 70. Langsung saja mereka bergegas menuju TKP. Ketika sampai, Yeshu secara tidak sengaja bertemu dengan ketua guild lawan dan ia bernama Jingle, dewa petarung yang hebat. Alhasil mereka malah bertarung berdua saling adu kekuatan. Sedangkan Bugo masih kebingungan dengan cara bermain Yeshu. Dan ia mengira kalau bertarung dengan Jiangle merupakan strategi Yeshu. Di kesempatan itu Yeshu menjawab, mustahil ia sengaja melawan Jiangle dalam kondisi kekuatan yang tidak stabil. Soalnya Jiangle bukan tandingan bagi Yeshu kalau ia tidak berkekuatan prima seperti saat memakai akun biasa miliknya. Kemudian Yeshu kembali melakukan penyerangan kepada Jiangle. Tampak mereka sangat gesit melakukan pergerakan penyerangan. Sembari bertarung, Yeshu dan Jiangle beradu argumen. Sontak saja Jiangle terkejut mendengar ucapan Yeshu, sehingga Jiangle mengingat momen saat ia mengundurkan diri menjadi kapten tim. Alhasil Yeshu menyuruh anggota tim Tyrannical Ambition segera membantunya merebut bos. Di kesempatan itu Yeshu bergegas mengeluarkan seluruh kemampuannya, sehingga para anggota Blossom dihabisi. Lalu anggota yang tersisa segera kabur dari arena bertanding. Sedangkan Jiangle juga sudah dikalahkan oleh Yeshu. Sontak saja semua anggota Tyrannical terkejut melihat kehebatan Yeshu. 这里才是我们最开始的地方。 Lantas, para anggota Tyrannical mulai menyadari bahwa Yeshu yang telah menyelinap masuk ke guild mereka. Lalu ketua mengajak Yeshu bergabung dalam guild mereka. Kemudian, Yeshu menjawab, ia akan sering berkunjung. Setelahnya, Yeshu dan Jiangle saling berkontak lewat game. Serta mereka saling menyemangati satu sama lain. Selanjutnya, Yeshu berada di dalam sekumpulan anggota Tyrannical Ambition. Lantas para anggota membangga-banggakan Yeshu karena kehebatannya. Kemudian Yeshu dan kawan-kawan melihat ke arah gedung seorang pria bertopi dan berjubah putih. Alhasil Yeshu dan kawan-kawan bersiap melawan pria tersebut. Mereka akan merebut bos. Lalu Jiangle muncul, ia bergerak melawan bos lantai. Sehingga bos membalas penyerangan Jiangle. Sontak saja semua orang terkejut melihat pertikaian itu. Lantas ketua Tyrannical bertanya kepada Yeshu tentang situasi yang mereka hadapi. Yeshu menyahut pria tersebut adalah Northbridge Mage dan ia menyerang orang yang berdiri di dekat Northbridge. Sebab semakin lama pelaku berada di sana, kebencian Northbridge semakin stabil. Sedangkan Jiangle bisa mengandalkan operasional untuk memastikan apakah ia bisa terbang atau tidak. Tampak Jiangle mengarahkan seluruh kemampuannya agar lolos dari serangan Northbridge. Serta memanfaatkan hal tersebut, Jiangle bisa menghalangi orang lain naik ke jembatan untuk merebut bos. Makanya Yeshu dan kawan-kawan akan sulit mengambil alih pertarungan. Akan tetapi Yeshu dan kawan-kawan malah bergerak merebut bos. Sedangkan anggota lain ikut membantu Yeshu supaya bergerak leluasa. Di kesempatan itu, Yeshu berterbangan menuju Jiangle. Akan tetapi Jiangle malah menyerang teman-teman Yeshu. Kemudian Jiangle menyerang Yeshu secara berturut-turut membuat Yeshu kewalahan. Namun tentunya Yeshu dapat mengatasi serangan dari Jiangle. 真的吗？下次看看不就知道了。 Langsung saja, Jiangle menembaki Yeshu agar ia segera tewas. Mendadak, Priest muncul, ia menyiapkan sihir pelindung untuk Yeshu. Sontak saja Jiangle terkejut, mengapa tiba-tiba Priest naik ke jembatan. Alhasil Jiangle mengarahkan serangan ke arah Priest, sehingga ia terjatuh.
Melihat Jiang Li menyerang Priest, Yeshu sangat kesal. Di kesempatan itu Yeshu menuju ke arah Jiang Li untuk menghajarnya. Setelahnya mereka terjatuh ke sungai. Alhasil Yeshu dan Jiang Li keluar dari air untuk mengobrol. Lantas Jiang Li bertanya apakah Yeshu menyamar menjadi anggota tiranikal untuk mengambil Priest. Karena MT adalah cara paling mudah untuk memahami teknik Priest. Akhirnya Yeshu sudah menemukan orang berbakat seperti itu. Jiang Li berkata Yeshu sangat beruntung berhasil menemukan Priest. Lantas Jiang Li bertanya, kekurangan dari Priest karena terlalu banyak kelebihan, ia tidak bisa melihatnya. Di kesempatan itu Yeshu menjawab, Priest sangat akurat terhadap waktu. Namun pengoperasiannya terlalu biasa sehingga saat menghadapi situasi rumit, Priest menjadi lamban. Memang ketika pengoperasian, Priest lama, ia menjadi sulit menunjukkan kemampuan. Kemudian Jiang Li menyadari sejak tadi Yeshu menjadikan dirinya sebagai bahan percobaan untuk mendapatkan Priest. Lantas tanpa rasa berdosa, Yeshu mengatakan ia menggunakan Jiang Li untuk mengecek kemampuan Priest. Alhasil, Jiang Li kesal, ia mengarahkan senjata kepada Yeshu. 有话好好说啊！哎，倒是你呢？你刚刚不会是拿我当实验品吧？还瞧你说的，我只是拿你来试探一下它的成色到底有多高。 Sedangkan Yeshu malah tertawa, sudah mempermainkan Jiang Li. Kemudian Yeshu bertanya kepada Jiang Li tentang rencana kembali ke tim 100 Blossom. Sehingga Jiang Li mengingat momen waktu ia mengundurkan diri. Tampak raut wajah Jiang Li berubah menjadi murung. Di kesempatan itu Yeshu menyemangati Jiang Li dan Yeshu berharap Jiang Li berhasil melakukan hal yang diinginkannya. Langsung saja Jiang Li bergegas pergi untuk merebut bos. Sedangkan di kantor Bugo bertanya kepada Yeshu mengapa ia sejauh itu demi mengambil Priest. Alhasil Yeshu menjawab, penambahan Priest sebagai anggota akan diurus Bugo. Sontak saja Bugo terkejut. Yeshu malah menyuruhnya. Setelah Yeshu memberikan saran tata cara mengajak Priest ke tim, Bugo bergegas menuju TKP. Ternyata saat sudah sampai, Bugo kaget mengetahui Priest adalah seorang Hode. Di kesempatan itu Bugo mengucapkan semua perkataan yang diajarkan oleh Yeshu tadi. Namun ternyata si Priest memang agak sombong. 混进我们霸气雄图有什么目的？刚才还挺客气，提到叶秋就开始扮孤高了，美的你。 Sehingga ia bertanya hal-hal penting dalam tim. Tentunya Bugo kebingungan menjawabnya. Sebab selama ini Yeshu yang mengurus tim. Mendengar ucapan Bugo, Priest menyadari Bugo adalah orang bodoh. Karena asal investasi dana kepada Yeshu dan mempercayakan semua hal. Mendengar ocehan Priest, Bugo tidak tahan lagi dan menyuruh Yeshu mengambil alih pembicaraan. Kemudian Bugo menjelaskan pertanyaan yang ditujukan Priest tadi. Alhasil Yeshu langsung masuk ke pembicaraan. Di kesempatan itu Priest minta dijelaskan situasi dalam tim. Kemudian Yeshu menjelaskan kepada Priest. Setelahnya Priest bertanya nama tim Yeshu dan kawan-kawan. Saat tahu nama tim Yeshu adalah Shinchin, Priest auto menghina. Sebab tim Shinchin seperti nama kos di pinggir jalan. Mendengar ucapan Priest, Bugo sangat kesal. Kemudian Bugo menyinggung soal Sumu Cheng. Lantas Yeshu mengatakan kalau mereka berhasil masuk ke League dan Sumu Cheng akan masuk ke tim. Lalu Priest agak tenang setelah tahu Sumu Cheng berada dalam tim. 星星，听着就好像路边的小杂货铺啊、小卖部啊、小网吧什么的。孙不成，如果我们能顺利进入职业联赛的话，他会和我们同队。 Selanjutnya, Shin berada di warnet Shinshin. Tampak para pelanggan sedang melihat live streaming turnamen pertandingan. Mereka sangat kesal karena Excellent Era kalah lagi. Alhasil, semua orang menyalahkan Sun Xiang atas kekalahan Excellent Era. Lantas Bugo dan Yeshu ikut menyaksikan live streaming. Tak lama, Bauzi datang. Ia keheranan melihat keributan para pelanggan. Alhasil, Bugo menjelaskan bahwa Excellent Era kalah lagi. Setelahnya, Lawe sudah tiba di warnet Shinshin. Langsung saja Bugo membawa Yeshu dan kawan-kawan ke ruangan kantor. Sedangkan Lawe kebingungan di mana letak kantor mereka. Kemudian Lawe berkenalan dengan Bauzi. Sontak saja Lawe terkejut. Ternyata Bauzi adalah player baru. Ia merasa ditipu oleh Yeshu karena memasukkan Lawe ke tim ampas.
Lalu Yeshu menjelaskan bahwa Bowzi merupakan player yang hebat. Meskipun ia masih baru dalam dunia game, namun memiliki potensi menjadi player pro. Kemudian Bugo membawa mereka ke ruangan kantor para staf. Alhasil, Lawe mulai tenang karena kantor terlihat keren dan fasilitas cukup memadai. Serta mereka menuju ruang rapat para staf. Ruangan ditujukan saat staf akan berapat taktis. Lantas Lawe bertanya, bagaimana dengan tempat tinggal para player? Alhasil, Bugo membawa Yeshu dan kawan-kawan ke apartemen tempat mereka akan tinggal bersama. Kemudian mereka kembali ke kantor untuk memulai latihan. Langsung saja, Lawe dan Bowzi mulai latihan berdua untuk memperlihatkan kemampuan masing-masing. Eh ya, 输掉了。一下线。老魏，你这种水平、这种档次，打赢一个才玩了4个月的新人。Alhasil Lawe berbangga diri, ia telah menang. Namun Yeshu membela Bowzi karena Bowzi masih player biasa. Sehingga Lawe mengatakan sebenarnya cara bermain Bowzi cukup baik. Namun tentunya untuk mengalahkan player epic seperti dirinya, mustahil untuk sekarang. Setelahnya mereka memulai latihan bersama. Awalnya, Lawe menyombongkan diri. Akan tetapi saat latihan, Row malah menghajar Lawe hingga Lawe berlari ketakutan. 别打了，别打了，咱点到为止啊！不留神就会打到残血。Setelah selesai latihan, mereka melanjutkan pekerjaan masing-masing. Kemudian, setelah pertandingan, manajer mengumumkan bahwa Sun Xiang tidak ikut bermain karena kesehatan memburuk. Sedangkan Bugo lagi bergembira karena mereka lolos pendaftaran league. Alhasil saking senangnya Bugo akan mentraktir timnya makan. Malamnya mereka pergi ke restoran. Di perjalanan Lawe dan Yeshu membahas soal Excellent Era. Ketika sampai, Yeshu dan kawan-kawan bertemu dengan ketua Excellent Era dan manajer Excellent Era. Kemudian Bowzi meledek tim Excellent Era sehingga manajer dan ketua segera pulang karena sudah selesai makan. Kemudian Yeshu sengaja mengirim chat kepada Tao Xuan, lalu mereka beradu argumen soal pertandingan nanti. Tak lama Tao Xuan sampai di kantor, lalu Tao Xuan dan manajer sedang mengobrol soal Xiao Shiqin. Faktanya, agar Excellent Era bisa kembali ke puncak tertinggi, mereka harus menggunakan player Xiao Shiqin. Lantas Tao Xuan bergumam, semua yang hilang dari Excellent Era akan direbut Tao kembali. 哎，他这么快就同意转会了？荣耀第一机械师4，家世失去的，早晚是要再拿回来的。 Dan ceritanya pun berakhir. Ada perbedaan dalam kualitas animasi musim pertama Donghua ini dan musim keduanya. Namun secara kasat mata tak membuat penonton merasakan perbedaan animasinya. Keseluruhan Donghua Quanzi Gashu musim kedua berfokus pada upaya Yeshu untuk mengumpulkan anggota tim barunya. Anime ini memberikan pengalaman menonton yang memuaskan, apalagi untuk pihak yang menyukai game online umum atau terkhusus MMORPG. Walau terlihat kurang masuk akal karena antusiasme masyarakat pada game sangat tinggi, namun Quanzi Gashu ini punya fondasi cerita yang kuat, yang membuat penonton sangat tertarik dengan ceritanya. Selain itu, pembawaannya juga tidak terlalu cepat atau lambat, membuat semua cerita bisa dikemas dengan baik dan jelas, yang terangkum dalam musim keduanya. Oke lah, sekian dulu konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao!